Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Ya, sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan VOP. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak.
Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom.
Apa kabarnya? Sama Yesus luar biasa. Amin, bersama Yesus pasti kita luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh sapa dulu kan kirinya, katakan shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama ada di ibadah kita. Lihat semua bersuka cita, amin. Amin, puji Tuhan, kita sama-sama berdoa saudara. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan. Dan biar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Aba. Terima kasih Aba, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari sama-sama saya undang kita untuk sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh kita sama-sama bahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan kami bersyukur ya Tuhan. Oralabaya syandaralamo ya ralabaralabaralabaralaba. Kau baik buat kami. Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Ucapkan syukurmu sama Tuhan saudara. Kami bersyukur, Kau baik buat kami, Kau dahsyat atas kami. Shandara
Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, dari awal kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau sama-sama angkat tangan kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh ya Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Dari awal biar para wanita sama-sama katakan, betapa yang pria berdoa, Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, ya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Gantian para pria sama-sama katakan, yang wanita berdoa, ya Tuhan, Kau setia buat setiap kami, ya Bapa. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Biar saudara sendiri sama-sama katakan, ku sembah, ku sembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Warala, 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 warala. Kami tahu hari-hari ini gak baik, Tuhan. Tapi
percaya sama Tuhan. Kami mau tetap sembah dan puji Engkau ya Tuhan. Kau segalanya buat kami. Kau andalan kami ya
kami bersuka ya Tuhan. Sebab kami mau memuji Engkau yang siap puji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sorakan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, puji Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Semua on fire, amin. Coba tes dulu. Shalom on fire. Shalom on fire. Shalom on fire. Sorak-sorai buat Tuhan. Kita sama-sama puji Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang besar. Kau Allah kami yang penuh kuasa. Mari sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar. Raja segala raja. Katakan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Sama-sama angkat kita nyatakan. Serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib. Dari awal sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Mari sama-sama nyatakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Oh, dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Serukan. Yeay. Yesus Tuhan Raja. Bangsa tunduk dalam. Amin. Katakan. Dia luar biasa. Mulia. Yesus nama di atas. Lebih lagi katakan. Serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Yesus nama di atas. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau lompat sambil sorakan haleluya 3 kali. Amin. Sambil lompat, amin. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat ya Tuhan. Kami mau sama-sama bangkit menjadi terang. Mari sama-sama katakan.
DNA kita adalah restorasi, yaitu prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada jam. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Berikan hikmat buat setiap kami, boleh kami mengerti apa yang jadi isi hati-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kasih, terpujilah ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah ibadah kami, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kau sungguh buat kami semuanya Tuhan Yesus. Oralabaya sandaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami semua ya Tuhan. Oralabaya sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan.
Uralabaya sandaralabaralabaralabaralaba. Biar pagi siang hari ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Segala beban persoalan kami tanggalkan Tuhan di hadapan-Mu. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life. And all my life you have been. Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan Yesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik dan sangat baik buat kami semuanya. Kau yang memelihara seluruh kehidupan kami. Biar kami yang datang kepadamu pada pagi hari, siang hari ini ya Tuhan. Kau yang pulihkan setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kehilangan pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang menghadapi persoalan pergumulan Tuhan, yang menolong menyelesaikannya Tuhan. Berikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kau sungguh baik buat kami semuanya pagi ini Tuhan. Ya bersyukur kepadamu dan sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu, urapi kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan urapi kami semuanya. Supaya kami mengerti, memahami apa yang Kau firmankan dan kuduskan kami semuanya. Supaya kami berkenan kepadamu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Salam. Bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Amin saudara. Amin. Haleluya. Biarlah kita terus semakin sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan kita. Nah, maka itu sebabnya sudah kita perlu mengenal secara pribadi Tuhan kita Yesus Kristus itu saudara. Hari-hari ini Gembala Pembina kita menyampaikan bahwa kita sebagai messenger of the third Pentecost, pembawa api pesan Pentakosta yang ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dasar di mana Roh Kudus itu akan memberdayakan umatnya, anak-anaknya untuk bersama menjadi murid Tuhan Yesus, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di sini sudah murid Tuhan Yesus? Amin. Lambaikan murid Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sama-sama kita menyelesaikan amanat Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena itu kita harus mengerti, memahami, mengenal Dia lebih lagi. Di flyer di grup disampaikan tema khotbah hari ini, yaitu apakah Yesus pernah menyebut dirinya Allah. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, saudara, maka ada berita yang disampaikan kepada mereka. Jangkauan kita siapa? Kalau sama orang Kristen, mungkin orang Kristen sudah tahu. Tetapi kalau kita menjangkau lebih banyak lagi di luar sana, maka bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus? Di dalam Roma pasal yang ke-10, coba saya lihat. Roma pasal yang ke-10. Ayat 13 dikatakan begini, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun,
Bagaimana orang dapat berseru kepada dia? Ayat 14-nya. Jika mereka, ya, bagaimana orang bisa percaya? Orang percaya, orang bisa berseru kepadanya dan diselamatkan, saudara, tetapi bagaimana orang bisa percaya kepada dia jika tidak ada yang memberitakannya, kan begitu. Mendengar tentang dia, bagaimana orang bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Nah, siapakah kita? Kita adalah utusan-utusan itu, saudara. Karena itu ketika kita, kalau Tuhan mau utus kita, jangan, ini aku Tuhan utuslah dia. Bukan begitu ya, ini aku utuslah aku, harusnya seperti itu. Jadi ketika saudara ketemu dengan saudara teman-teman, mungkin di pekerjaan, di sekolah, di kuliah, saudara bisa paling tidak bisa mengerti, bisa menjawab akan setiap tantangan tersebut dan minimal bisa mendoakan mereka. Begitu. Saya ketika saya pelayanan, begitu saudara, ketika saya memberitakan Injil, pertama-tama kepada orang-orang yang itu mau enggak didoakan, awalnya begitu. Ya kan, sebagai membangun jembatan kan begitu, setelah ngobrol panjang lebar begitu, terus setelah itu mau enggak didoakan. Kalau sudah mau didoakan ya puji Tuhan, begitu. Nah, tema yaitu apakah Yesus pernah menyebut diri Allah? Dan ini yang kadang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Itu sebabnya saya menyampaikan ini, saudara, saya jarang menyampaikan ini atau bahkan tidak pernah menyampaikan ini kepada orang atau gereja lain di luar sana. Saya berikan untuk jemaat, supaya kita semua bisa memahami. Makanya saya atur urutan pada bulan Juli yang lalu saya menyampaikan tentang pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita lihat slide berikutnya, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Ini bagian yang ketiga. Ya, kalau yang lalu kita sudah ngomong masalah Alkitab adalah firman Allah. Nah, untuk kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, menyelesaikan amanat Tuhan Yesus, maka berita yang kita bawa harus valid, harus benar. Tetapi bagaimana jika berita yang kita bawa, orang lain tidak percaya dengan berita yang kita bawa? Dianggap bahwa berita yang kita sudah bawa ini adalah berita yang dipalsukan. Makanya waktu yang lalu saya menyampaikan bagaimana keaslian daripada Alkitab. Masih ingat saudara yang ibadah waktu itu, yang datang waktu itu? Alkitab. Lalu yang kedua tentang Tritunggal, Allah kita Tritunggal. Saya waktu yang lalu pas ibadah bulan di GKJ, itu di sana memperingati tentang Allah Tritunggal, seperti itu. Itu disampaikan saudara. Nah, karena itu kita Gereja Tuhan GBI, maka kita sebagai jemaat Tuhan kita harus kuat di sini. Pengakuan iman GBI yang ketiga, bagian yang ketiga ya. Kita baca sama-sama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Tunggal bahwa Ia Juru Selamat dan pengantara kita. Ya, ini bagian yang kristologi, disebutkan kristologi, bagian Tuhan Yesus. Lalu di dalam pengakuan iman Nisea, saudara, pengakuan iman Nisea ini adalah pengakuan iman yang dibuat oleh bapak-bapak gereja ketika waktu itu menghadapi ajaran yang menentang akan ketuhanan atau dan keilahian Yesus Kristus. Dia dianggap bahwa Yesus Kristus itu adalah makhluk ciptaan, manusia ciptaan. Dia menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Begitu. Yaitu Arius yang mengajarkannya, seorang pendeta, kalau zaman sekarang yang pendeta begitu.
Nah, dari Alexandria dia menyabarkan seperti itu, lalu gemparlah itu, maka dibuatlah namanya Konsili Nisea. Ditetapkanlah patokan-patokan iman kita ini seperti apa, begitu. Dari situ mulai dikumpulkanlah tulisan-tulisan para rasul, dikumpulkanlah dari situ mulai dikumpulkan pengakuan iman Nisea. Dari Nisea ini terus ada lagi, kumpulkan lagi lalu sampai muncul nama pengakuan iman rasuli kan begitu kan. Konsili-konsili itu lalu menetapkan patokan iman kita itu sejauh mana. Sampailah terkumpul yaitu kitab perjanjian baru. Begitu. Dikatakan begini saudara, pengakuan iman ini. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, sama-sama dan segala yang tak kelihatan, dan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia lahir dari Bapa. Bagaimana seorang bapak melahirkan? Apakah di sini ada bapak-bapak yang melahirkan? Enggak ada ya bapak yang melahirkan kan? Berarti di dalam pengakuan iman ini ada sesuatu yang dilahirkannya keluar dari bapak itu bukan jasmaniah. Bukan lahiriah, bukan. Tetapi hal yang rohani. Itulah Yohanes menuliskan pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dilahirkan, bukan diciptakan atau bukan dijadikan. Karena itu Yesus bukan diciptakan, tapi dia dilahirkan. Begitu saudara. Berarti sebelumnya sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, next slide. Waktu yang lalu ini gempar, bahkan sampai orangnya datang ke Indonesia kan, zamannya Pak Ahok kan. Dia menuntut begini saudara, secara eksplisit dia mengatakan, mana apakah Yesus pernah mengaku diri sebagai Allah? Enggak ada tuh, di Alkitab enggak ada, di Bible enggak ada katanya, begitu kan. Dia minta bukti bahwa Yesus berkata, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu pernyataan ini, walaupun di Alkitab tidak ada, kita juga bisa tanya balik ke dia bahwa sekarang cek di Alkitab, apakah ada Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Ada saudara? Enggak ada kan? Jadi pertanyaannya ini namanya mengolah kata. Ya namanya mengolah kata. Saudara, makanya kita jangan terjebak dengan pertanyaan itu. Ya kita tinggal ngomong saja kan, kalau ada yang bertanya, mana ada Yesus mengatakan aku adalah Allah dan sembah aku. Enggak ada kan? Enggak ada. Iya, tapi Yesus juga di Alkitab juga tidak ada bahwa Yesus berkata aku bukan Allah dan jangan sembah aku. Ngerti maksud saya saudara? Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, kalau kita istilahnya asal ngomong saja bisa seperti itu, saudara. Oke, kita lihat saudara sekarang. Saya harap bisa nyampe lah, ini ibadah kedua. Tadi ibadah pertama saya secara cepat menyampaikannya. Yang pertama, menjawab pertanyaan itu, apakah Yesus pernah menyatakan diri sebagai Allah? Yang pertama, slide berikutnya, secara kultur atau budaya orang Yahudi itu pantang menyebut nama Allah secara langsung. Mereka pantang menyebut nama YHWH, selalu disebutkan dengan kata Adonai, atau Tuan, atau Tuhan. Makanya terjemahan Alkitab kita di dalam bahasa Indonesia disebutkan Tuhan. Tetapi terjemahan-terjemahan lain ada yang menyebutkan kata YHWH atau Yahweh, begitu saudara. Itu atau Yahweh atau Yehuwah atau kan nggak tahu kan, sesungguhnya kan itu huruf
mati semua sesungguhnya, begitu saudara. Yaitu bahasa teologi mereka belajar seperti itu. Nah, karena itu setiap orang Yahudi selalu menyebut kata YHWH dengan Adonai, Elohim, atau menyebut dengan surga, atau menyebut dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di dalam surga, bukan menyebutkan kepada doa kepada langsung Yahweh, tidak, atau YHWH. Karena menyebut langsung itu terlalu sakral, terlalu suci. Maka dalam hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Begitu, hukum itu ada di situ. Nah, contoh Lukas 15 ayat 21, di situ ketika perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara, maka anak yang hilang tersebut, anak yang sulung atau yang bungsu, saudara? Anak yang bungsu, dua-duanya sih hilang, saudara. Kenapa? Karena dua di rumah bapak, tapi dia merasa tidak mau melakukan pesta nggak bisa dan sebagainya. Nah, saudara, anak yang bungsu mengatakan bahwa aku telah, Bapak, dia berkata waktu dia datang, dia menyesali akan segala dosa-dosanya, dan dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap, bukan langsung nama Yahweh tidak, atau YHWH, atau Adonai tidak, tetapi terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadi sebutan langsung itu tidak ada. Jadi jangan berharap Yesus menyebut aku adalah Allah. Tidak akan pernah terjadi. Secara tradisi, secara kultur, budaya tidak mungkin Yesus menyebut diri seperti itu secara langsung. Oke, yang berikutnya, nomor 2. Seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus adalah Allah. Seluruh perjanjian baru itu menyebutkan seperti itu. Rasul-rasul sampai kitab dari kitab Matius, Markus, Lukas sampai kitab Wahyu itu menyebutkan seperti itu. Mereka bahkan rasul-rasul rela mati menjadi martir membela iman mereka tentang keilahian Yesus itu. Contohnya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini kesaksian daripada Rasul Yohanes. Ketika itu murid-muridnya bertanya kepada Rasul Yohanes, Guru, mumpung guru masih hidup nih, usianya udah 90-an tahun, saudara. Coba tuliskanlah memori-memori, kenang-kenangan yang guru alami dengan junjungan kita Yesus Kristus. Maka dia menuliskan yang terakhir. Dan dia menyatakan itu, pengakuannya seperti itu, saudara. Nah, ayat 14 dikatakan bahwa firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kini, kesaksian daripada Rasul Yohanes. Dan ayat ini kadang masih dibantah oleh mereka-mereka yang berpolemik dengan kekristenan, yang menuduh kekristenan itu. Oh, itu kan kesaksian Yohanes, bukan Tuhan Yesus yang ngomong, bukan Yesus yang ngomong. Nah, kemudian juga, lalu ayat yang mana? Nanti kita akan belajar. Yohanes 10 ayat 30 juga berkata demikian, aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Nah, di sini saudara, ini sesungguhnya sudah mulai menyatakan Tuhan Yesus itu. Kenapa? Jawab orang Yahudi itu. Karena mereka hendak melempari Yesus dengan batu, mereka berkata, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Mengapa? Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Mengungkapkan seperti itu, saudara. Namun kadang ini juga ditolak oleh mereka, kalau Yesus dan Bapa satu, sedangkan Yohanes 17 mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus berdoa pada murid-muridnya bahwa supaya mereka juga menjadi satu. Oh, berarti kan kalau jadi satu kan berarti ada banyak kesatuan kan, bukan hanya Yesus dengan Bapa. Berarti ada murid-muridnya juga menjadi satu. Berarti bukan hanya
Tritunggal, tapi juga banyak yang tunggal, kan begitu. Kalau muridnya kalau orang Kristen ada 1 juta, berarti ada 1 juta tunggal, kan begitu. Nah, apakah begitu saudara? Nah, karena itu ketika mendengar atau saudara membaca di dalam atau ngelihat di YouTube atau di TikTok itu jangan sampai tergoyahkan. Amin saudara, itu sebabnya ini saya sampaikan supaya kita bisa memahami. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ayatnya tadi. Ayat lain juga mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Waktu yang lalu pernah ada yang bertanya kepada saya tentang pertanyaan itu dan lalu saya jawab dengan ini. Itu kan bahasa Indonesia Mas, ngomong gitu ke saya. Oke, bahasa aslinya aku unjukin Alkitab saya bahasa asli. Oh gitu ya Mas ya. Doa saya sih orang tersebut dulu sudah mengerti, sudah memahami, enggak tahu lah dengar beritanya ngaco lagi sekarang anaknya ini. Enggak tahu dokter ngajaran dari mana dia. Ya. Nah, namanya kepercayaan itu kan dari hati, saudara, betul enggak? Ya. Kemudian Thomas juga mengatakan begini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku pengakuan. Tetapi memang itu tidak itu spontan daripada Thomas tersebut, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa Injil-Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas, bahkan sampai kitab Wahyu itu, saudara, itu memberitakan tentang Yesus. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, Yesus itu penerima Injil asli. Di Kristen tidak seperti itu. Di Kristen itu Yesus tidak pernah membawa Injil, tidak pernah menerima Injil. Mengapa? Karena Injil itu isinya tentang Yesus. Jadi kalau mau ditanya Yesus dan Injil lebih tinggi mana? Tentunya lebih tinggi Yesus. Kenapa? Karena isi dari Alkitab itu isinya tentang Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Itu isinya di situ. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya harap saudara tidak mengantuk atau lagi tidak tertidur. Ya, karena saya harus mengajarkan ini kepada saudara, saya percaya saudara bisa menangkap. Yang tidak menangkap berdoalah supaya Roh Kudus berbicara kepada saudara. Ya, karena kita ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita harus lebih satu kerinduan lagi. Tuhan, supaya kita bisa mengerti, memahami Dia, mengenal Dia lebih lagi, saudara. Amin, saudara. Nah, oke. Yang berikutnya, yang ketiga. Nah, kita melihat di sini lebih jelas lagi, yaitu kira-kira ya, bukan kira-kira ya. Yesus mulai menyatakan dirinya dari kata ini, yaitu Sang Anak Manusia. Kalau kita membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus sering sekali membahasakan dirinya dengan sebutan Sang atau Anak Manusia. Betul enggak saudara? Nah, Anak Manusia itu siapakah dia? Apakah anak manusia biasa? Orang Yahudi pada waktu itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Dan mereka pun juga tidak tahu tentang Perjanjian Baru yang akan muncul itu, saudara. Tetapi mereka memegang kitab Perjanjian Lama. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi di dalam bahasa Yunaninya. Terjemahan dari Septuaginta. Di dalam bahasa Ibraninya, Tanak, itu dari kitab Kejadian sampai 2 Tawarikh. Sama, susunannya yang berbeda. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka memegang itu dan mereka membaca itu dan mereka tahu siapa yang disebut Sang atau Anak Manusia itu. Yaitu Mesias yang akan datang. Karena itu dia bertanya, dia selalu berkata, anak manusia, anak manusia. Begitu. Pengakuan Tuhan Yesus dengan orang banyak. Salah satu contohnya dalam Matius pasal yang 16 ayat 13, saudara, dikatakan begini, 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 16
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kan begitu kan? Lalu ada yang menjawab, ada yang nabi zaman dulu, ada yang namanya Elia, ada yang namanya Musa, ada yang mungkin nabi-nabi seperti itulah. Itu kata orang. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Baru Petrus mengaku, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Itu saudara. Jadi dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias itu. Nah, lalu di dalam Lukas pasal 21, ayat yang ke-27, dia mengatakan begini, Tuhan Yesus pada waktu itu, sama-sama saudara 1, 2, 3, pada waktu itu orang akan dan kemuliaannya. Bagaimana anak manusia biasa bisa datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau manusia biasa tidak mungkin itu terjadi, betul enggak saudara? Ada di sini mau naik awan? Jatuh ke bawah kan begitu. Jadi tidak mungkin kalau manusia biasa seperti itu. Nah ini mengklaim diri nubuatan daripada kitab Daniel pasal yang ke-7, slide berikutnya. Nah Daniel 7 ayat 13, Daniel melihat penglihatan seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal. Yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bagaimana seorang anak manusia biasa bisa seperti itu? Inilah yang disebutkan dalam kitab Daniel, ini Mesias yang diharap-harapkan oleh orang Israel itu. Dan Yesus membahasakan dirinya sebagai anak manusia. Dia sedang merujuk bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya yang dimasukkan Daniel, inilah aku, gitu saudara. Oke, slide berikutnya. Maka kalau manusia biasa, bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Bagaimana dia menyatakan dosamu sudah diampuni? Bisa seperti itu saudara? Yang bilang ini, Pak Nadiak dosamu diampuni. Saya ngomong begitu kan? Bisa begitu saudara? Kalau begitu saudara, kalau ngomong begitu, orang Jawa biasa ngomongnya begini, orang Jawa itu, pangkatmu opo gitu loh. Ngomong begitu pangkatmu opo gitu kan, pangkatnya opo gitu kan. Dia juga bisa berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kalau Yesus manusia biasa, bagaimana dia bisa memberikan kelegaan orang? Bagaimana dia bisa mengundang orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kalau dia manusia biasa, mana bisa? Seorang presiden pun gak berani mengatakan begitu kan? Itu saudara. Dari ungkapan inilah kita bisa mengetahui. Yang berikutnya, hikmat Allah. Yesus adalah hikmat Allah. Dia pikirannya Allah. Sejak semula aku hikmat saudara. Nah di dalam terjemahan kitab kita saudara, cek dulu saudara, kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke 8 ayat 22. Kalau Bapak Ibu sudah membaca di dalam Alkitab kita,
terjemahan baru bahasa Indonesia disebutkan begini, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, sehingga akibatnya orang-orang saksi Yehova menyebutkan Yesus itu ciptaan, hikmat itu ciptaan. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saksi Yehova mengubah ayat itu menjadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sebuah Allah. Dia mengatakan, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Yohanes adalah Markus? Ya tentu bukan. Ya gundulnya Markus, ya Markus, gundulnya Yohanes, ya Yohanes. Itu hal yang berbeda. Tetapi bukan itu, kalau firman saya, perkataan saya bersama-sama dengan saya bukan. Iya kan? Lah kalau bukan saya, omongannya siapa? Kalau firman Allah bukan Allah, firmannya siapa kalau begitu? Maka Yesus adalah hikmat Allah ini, saudara, di terjemahan di situ dikatakan diciptakan, atau mungkin telah menciptakan aku. Kata menciptakan di sini ditulis oleh para ahli, para teolog. Mengapa? Karena kata itu menggunakan kata kana. Sedangkan kata menciptakan dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani itu dengan menggunakan kata bara, menciptakan. Kata kana terjemahan di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dikatakan begini, sejak semula aku hikmat ada pada diri Tuhan. Ya. Oleh akulah dia menjadikan karya ciptaannya pada purbakala. Di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, ILT, dikatakan begini, Tuhan memiliki aku sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya. Jadi terjemahan lebih tepatnya ini, saudara. Begitu. Jadi dia hikmat Allah. 1 Korintus 1:24 sama-sama dibaca 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang keempat, Kristus adalah hikmat Allah. Yang kelima, ada perkataan Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44 dikatakan, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi yang pada waktu itu, dia berkata, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Lalu kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara, Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Inilah pernyataan ilahi Yesus itu, saudara. Maka dia disebutkan sebagai Allah itu di situ. Maka dia bisa berkata, kau tetap Allah, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kau tetap Allah, gitu kan saudara. Begitu. Dia keluar dan datang dari Allah. Bagaimana manusia biasa bisa ngomong seperti itu? Nah, ini membuat orang-orang Yahudi geram dengan pernyataan-pernyataan itu. Oke, slide berikutnya. Yang keenam. Ada makna yang berkata aminnya di depan. Dan Yesus mulai menyatakan diri lebih lagi dari pernyataan-pernyataan itu, saudara. Biasanya nabi-nabi mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Yosua, kepada Elia, kepada Yesaya, Yeremia, dan seterusnya, saudara. Dan amin, ditutup seperti itu. Tetapi kali ini satu yang berbeda. Kenapa?
Karena Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sesungguhnya, kata sesungguhnya itu dari kata amin. Maka di dalam translate-nya begini saudara. Eipen autos ho Yesus amin amin lego humin. Prin Abraham genistai ego eimi. Dia berkata amin, amin gitu kan. Sesungguhnya, sesungguhnya kalau mau dikatakan begitu. Sesungguhnya, sesungguhnya. Jadi terjemahan titik Indonesia tidak lazim, maka dia hanya berkata kepadamu sesungguhnya sebelum. Nah gitu kan. Harusnya diterjemahkan seperti itu. Sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu untuk menegaskan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Inilah pernyataan yang dinyatakan kepada orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Yahudi pada waktu itu. Aminnya di depan, bukan di belakang. Kalau kita habis berdoa, kata amin. Nah kalau di sini tidak demikian. Oke, yang terakhir saudara, yang ketujuh. Kata tadi, aku ada. Dari kata ego eimi. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 tadi, ini berbicara tentang Yesus menyatakan diri sebagai ilahi. Perkataan ini saudara membuat orang Yahudi marah sekali dan perkataan ini masih sangat dibenci oleh orang Yahudi sampai hari ini. Karena itu kata-kata itu menyamakan Yesus sama hakikat dengan Allah. Mereka menolak keras pandangan bahwa Allah menjadi manusia. Seseorang yang menyamakan diri dengan Allah dianggap menghujat Allah. Itu sebabnya salah satu alasan mengapa Yesus disalibkan karena dia menyamakan diri dengan Allah. Itu sebabnya kalau dia mengatakan orang lain diselamatkan, biar dia menyelamatkan diri sendiri. Turun dari salib itu, kita lihat saja. Nah, begitu kan. Orang-orang Yahudi mengatakan begitu, saudara. Dan ternyata memang Yesus tujuannya ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama Kristen, tidak. Tapi untuk menyelamatkan dunia, untuk menebus dosa manusia, maka dia mati disalibkan. Memang anak manusia datang untuk mengalami kematian, untuk menghadapi sengsara, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Kan begitu. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya tentang Judas Iskariot. Slide berikutnya. Kata yang disebutkan ego eimi mengingatkan kita pada ayat Keluaran 3 ayat 14. Nah di sini saudara, ayat itu. Ada korelasinya. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Weyomer Elohim El Musa, Ehyeh Asher Ehyeh, Weyomer Ko Tomar, Leveni Yisrael Ehyeh Selaheni, Alechem. Nah saudaraku dikasih Tuhan menyatakan, nah ini terjemahan Ibrani-nya kan begitu, bukan terjemahannya, kata aslinya Ibrani kan begitu. Tetapi di dalam terjemahan Yunani, kata ini muncul, ego eimi tersebut. Slide berikutnya. Nah terjemahan Ibrani ke bahasa Yunani oleh Septuaginta, oleh 70 disebutnya ya, 70 ya, ini lambang daripada imam-imam waktu itu ya. Karena banyak orang Yahudi yang diaspora, yang pergi ke luar negeri, sudah lupa dengan bahasa ibunya, bahasa Ibrani, maka diterjemahkanlah dalam bahasa Yunani, perjanjian lama. Nah kata itu disebutkan, ada kata ego eimi. Keipen hoteos pros
Mausen, ego eimi huon. Kata di situ saudara menyebutkan ini aku, begitu saudara. Nah, akulah, dalam bahasa Inggrisnya I am. Ego eimi, bahasa Yunaninya seperti itu, saudara. Nah, Yohanes mencatat sejumlah ucapan Tuhan Yesus ego eimi dengan rujukan atribut-atribut yang dimiliki YHWH, Adonai, Tuhan. Ego eimi memiliki fungsi sangat penting dalam pernyataannya sebagai inkarnasi Allah, yakni aku adalah, aku ada, akulah. Ucapan ini mempunyai pengertian ilahi karena ungkapan aku adalah digunakan dalam Perjanjian Lama sebagai penggambaran Allah ketika dia menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dialah menyatakan di situ, itu sebabnya Tuhan Yesus sebetulnya di situ membongkar siapa diri, jati dirinya, identitas aslinya, bahwa dialah Tuhan Allah, Adonai Yahweh Sang Pencipta itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Harapan saya melalui penerangan ini saudara bisa memahami. Yang tidak mengerti nanti bisa tanya. Dipelajari lagi. Nanti mau minta bahannya, PPT-nya silakan hubungi multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri semua, kita berdoa. Kita angkat pujian tadi, kau tetaplah Allah. Betapa dahsyat kau Tuhan, pencipta segalanya kan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau, ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, hamba telah selesai menyampaikannya. Dan kiranya Tuhan hamba berdoa, Tuhan berikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berikan roh kudus-Mu untuk menerangi kami, menangkap firman-Mu ini, boleh mengerti jati diri Allah kami, jati diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana kami berada, memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk bersama-sama gembala pembina kami, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Pakai kami, anak-anak-Mu sekalian, dan hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sekalian di Tuhan, yang hadir pada hari ini Tuhan berkati mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka. Dalam setiap pekerjaan Tuhan berkati, dalam setiap usaha Tuhan berkati, dalam setiap rumah tangga Tuhan berkati. Berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu, keuangan anak-anak-Mu Tuhan berkati, keluarga rumah tangga Tuhan berkati, sekolah anak-anak-Mu Tuhan berkati, kuliah anak-anak-Mu Tuhan berkati, seluruh aktivitas daripada anak-anak-Mu sekalian Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kasih setia-Mu terus menyertai, menuntun dan membimbing senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terjadi atas kami karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Pengumuman Minggu 13 Oktober 2024. Shalom everyone, kenalin, aku Samantha. Aku adalah salah satu gembala cool di Departemen Junior Church Rayon 3. Aku percaya kalau tahun 2024 adalah tahun untuk kita bangkit jadi teranglah. Tuhan meminta agar setiap kita bisa menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan, baik di sekolah, di kampus, di marketplace, bahkan di keluarga. Tapi masalahnya nggak gampang, baik dari orang tua hingga anak-anak sekalipun untuk menjadi terang dan melawan arus dunia sendirian. Aku tahu dan merasakan, mungkin terkadang kita ingin mundur menjadi murid Kristus. Tapi siapa bilang kita harus lalui semuanya sendirian? Komunitaslah jawabannya. Bayangkan, ada sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh dalam keluarga rohani, saling mendoakan, peduli, dan berbagi kasih. Bukankah berada dalam komunitas seperti itu akan mendorong dan menguatkan kita untuk jadi pribadi yang berdampak? Aku pribadi percaya karena aku melayani hingga saat ini juga dimulai dari seorang anggota cool. Oleh karena itu, aku ingin mengajak seluruh bapak atau ibu atau saudara sekalian untuk tergabung di dalam cool, Community of Love. Dengan penyesuaian yang tepat disesuaikan bapak atau ibu atau saudara sekalian, cool akan menjadi komunitas yang nyaman dan tepat. Aku berdoa setiap kita bisa dimuridkan dan diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Duar, doa untuk adanya revival. Diadakan pada hari Jumat 18 dan 19 Oktober 2024 pukul 9 malam hingga selesai. Mengundang anak-anak muda untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan agar terjadi revival. Haleluya! Belajar gitar mudah dan cepat cuma di Harpazo Art Center. Cocok bagi saudara yang rindu untuk dapat bermain gitar di cool, mesbah keluarga, komunitas, atau untuk berdoa memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Kelas grup dengan materi yang sederhana menjadikan proses belajar jadi menyenangkan. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu di Harpazo Art Center. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hari-hari ini semakin banyak ajaran sesat. Kita tahu ajaran sesat kan? Banyak sekali ajaran sesat. Tetapi puji Tuhan, hari ini Bapak Gembala kita memberkati kita dengan pengajaran kebenaran akan firman Tuhan sehingga membuat kita
semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Terima kasih atas firman yang sudah ditabur Bapak Gembala kita, Ibu Titi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman adalah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada bisa lambaikan tangan, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tadi itu saya melihat loh, ada loh, saya belum pernah lihat. Saya tanya ke pengerjaan lain, pernah lihat itu enggak? Belum Pak. Benar, ada? Kalau ada bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, malu-malu enggak apa-apa. Ditunggu kedatangannya minggu depan. Haleluya. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama doa terobosan GBI Tiga Raksa diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Dan ibadah Yud GBI Tiga Raksa diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang saudara-saudara anak-anak muda untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah Yud. Selanjutnya ibadah minggu depan tanggal 20 Oktober 2024, ibadah pertama, kedua, dan ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita dan disertai dengan perjamuan kudus. Mulai hari ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam kelompok call, bisa menghubungi pengerja di tempat ini untuk nanti diarahkan posisi Bapak, tempat tinggal Bapak di mana akan diarahkan kepada call terdekat dengan rumah Bapak Ibu. Dan hari ini kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin menabur untuk janji iman Natal kita, bisa menghubungi para pengerja di tempat ini. Karena Natal kita nanti tanggal 8 Desember, kita membutuhkan dana sekitar 107 juta. Sudah dihitung semua estimasi masuk itu baru sekitar 84 juta. Itu termasuk janji iman yang sudah diangsur, janji iman yang sudah dibayar, semuanya sudah dihitung termasuk persembahan dan sebagainya. Artinya masih ada kekurangan dana sekitar 23 juta. Tetapi kami melihat juga ini perlu pengganti ini saudara. Kayaknya sudah main-main sendiri warnanya gitu loh. Mungkin nanti ada penambahan juga. Nah AC juga mati nih. Tadi Pak Gembala, gimana Pak? Wah ada panas di atas. Ini mati karena ini memang sudah sangat lama dan itu juga sudah sangat lama. Kita berdoa supaya dikirimkan dana untuk mencukupi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan yang rindu untuk menabur bisa menghubungi pengerja di tempat ini. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu memberikan persembahan umum, persembahan untuk Natal di tempat kita, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini datang untuk mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan dan saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Gembala kita akan berdoa buat kita. Oh ya, haleluya, puji Tuhan. Ada satu yang ketinggalan. Hari Sabtu di tempat ini ada pernikahan. Ada 2 kali ya, ada 2 kali pernikahan jam 9 dan jam 1. Yang pertama di daftar tadi tidak ada, jadi yang pertama itu pernikahan dari saudara kita, anak daripada Bapak Charles Rumapea, yaitu siapa? Juliana dan Hendro Paulus Hendro atau Hendro Paulus. Dan yang kedua itu jam 1 itu jemaat kita yang ada di Sodong, Mary ya, Meliana dan Sugi Harkat. Nah ini, haleluya, puji Tuhan. Inilah saudara-saudara kita yang akan masuk di dalam pernikahan nanti hari Sabtu. Tetap dukung dan doakan saudara ya, setuju? Supaya mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak Gembala kita akan berdoa buat kita semuanya.
Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kau yang telah menebus dan menyelamatkan kami, dan kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami bawa persembahan kami. Mari angkat persembahan kita saudara. Yang bawa persepuluhan juga bawa persembahan kita. Tuhan, doa kami, doa hamba Tuhan, bukakan tingkap-lingkap langit bagi setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan. Persembahan umum, persembahan untuk Natal kami, bahkan yang memberikan persepuluhan, berkat 100 kali lipat ganda terjadi atas kami semua. Kami akan memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang mendaki malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang sudah memberikan persembahan boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkatkan kita semua dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita berkat Allah yang melimpah-limpah di dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan kita. Semua kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu.